Yang berhak memilih ketua LPM adalah masing-masing RW mengusulkan 10 orang hak pemilih. Namun bahasa lepas ada 10 pada dalaman, maka jadi ke bahasana mau ayat tokoh masyarakat, maka ya teman tergantung kumaha RW masing-masing. Tetapi ada yang nomor 4 itu diwakilkan karena kan lembaga sosial berada tingkatan kelurahan. Bisa jadi itu pun benar diwakilkan. Ya. 10 itu termasuk RW. Diupayakan yang ya kan udah tadi. Baik berarti ya, yang berhak memilih ketua LPM adalah masing-masing di RW-an mengusulkan 10 orang dalam kurung RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain. Pokoknya 10. Pokoknya 10. Eta mah pada RT hukum maka kan pada RW 7, RT hukum terus kan sempurna. Lembaga sosial masyarakat tingkat kelurahan itu sudah kuat ya karena kita bergairahnya adalah dengan kelurahan. 10 orang aja ya, cukup 10 orang. Kerepotan. 10, 8. Kalau 8 kalau kata saya udah cukup. Oke. Mewakili. 8. Bagaimana? 3. Kemudian RW 4. 3. RW 5. 3. Baik, di sini kan dia penolakan. Contoh misalkan. Ya, yang itu 8 atau 10. Masukkan di yang 8 tadi atau 9 lah mungkin. Ini contoh misalkan Gapoktan itu ketua Gapoktan masuknya ke RW Nangor. Nah, ini itu sebenarnya Termasuk yang suara. termasuk yang panitia yang ada di sini juga itu ada ketua di yang saya kasih. Boleh di sana, boleh. Dan nanti ini Berikut calon nah, berikut calon, berikut masih RW ada calon berarti itu sudah termasuk satu. Ya. Oke, sepakat? Jadi nanti seperti salapan kami salapan dalam satu dan nanti kalau secara menurut aturan itu dari pihak kelurahan itu juga ada berhak, tapi kita pasarkan aturan dalam peraturan jadi kelurahan tidak ada hak untuk pasalnya hak pilih. Yang berhak memilih ketua LPM adalah perwakilan dari RW sebanyak 9 orang meliputi ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat dan lembaga sosial masyarakat tingkat kelurahan. Nanti sudah memiliki KTP. Kita berpacu kepada KTP ya. Siap. Oke, terima kasih. Baik, ada tambahan. Kita cabut kembali. Hak memilih udah tadi ya. Tapi itu maksudnya kepada hak pilih yang telah terdaftar. Sangat ya. Oke. Kedua, sebelum dilakukan pemilihan calon ketua LPM, calon mengumpulkan visi dan misinya kepada peserta yang hadir. Jadi kemarin dengan ketua LPM yang lama sudah berbicara, nanti serah terima dulu karena seharusnya serah terima dulu pas pertama saya juga serah terima kepada panitia dan ada kata-kata dari ketua LPM sebelumnya kemudian diserahkan kepada saya pribadi panitia kemudian di sana langsung mengusulkan visi dan misi dari calon. Betul ya? Oke. Ketiga, pemilihan calon ketua LPM melalui pemungutan secara suara secara langsung. Tangan ya. Selanjutnya, 3. Pemilih calon ketua sudah berusaha secara langsung dipilihnya. Keempat, calon ketua memiliki 1 hak suara. Ini surat tercantum pada pasal 5 tadi, ya. Calon ketua memiliki 1 hak suara sama. Oke, selanjutnya sepakat ya. 5. Peserta
peninjau tidak mempunyai hak suara. Peserta mempunyai hak suara. Peserta di sini dalam artian yang sudah masuk kepada pasal 5 ya. Hak memilih, anu pemilih tadi anu salapan kali salapan. Berarti peserta mempunyai hak suara dan peninjau. Kenapa peninjau di sini? Seperti halnya dari teman kami dewan yang sudah sama, bisa jadi nanti kita akan menyebut. Kemudian dari yang lainnya bisa jadi posko dan pos provinsi dan lainnya itu sama sekali tidak memiliki hak suara. Jadi bahasa di sini dan peninjau tidak mempunyai hak suara. Ini alim misalnya. Sepakat ya? Nah, bila terdapat hanya ada satu calon ketua saja, maka nah di sini ya tadi yang usulan dari atas ini diperjelas lagi tata cara pemilihannya. Bila terdapat hanya ada satu calon ketua saja, kalau yang kosong yang di atas walaupun hanya ada satu calon saja berarti tetap pelaksanaan berarti di kotak kosong. Tapi kosong yang ini yang 6, bila terdapat hanya satu calon saja, maka calon tersebut secara aklamasi menjadi ketua terpilih. Pihak kota tidak digunakan hanya sebagai itu. Itu ya. Selanjutnya pasal 7 sanksi. 1. Dalam pemilihan semuanya. Oke. 3. Dia calon yang terpilih terbukti melakukan pengaturan maka akan diatur sanksinya dan secara otomatis suara ketua yang kedua akan menjadi yang pertama serta ditetapkan menjadi kedua. Pasal 8 penghitungan suara. Oke. Cabut kembali pasal 1. Pasal 8 ayat 1. Oke, kembali ada masukan. Tadi dan seadanya beres jam 10. Nah itu berarti Oke, ada tambahan lagi, terutama yang berkaitan yang berada di Kelurahan Bungkusari. Yang pertama, secara pribadi kebetulan kemarin ada dan LPM periode sebelumnya, insya Allah siap akan membantu. Awalnya sudah ada, tapi karena pemilihannya belum dilaksanakan kegiatan yang lain. Tapi dia sudah bicara pengalaman sok angkasa teman pasti aman kebetulan. Kami dari pihak panitia bisa terlaksana mudah-mudahan dan saya secara pribadi tetap membuat panitia mengusulkan permohonan dana. Saya tos dari awal sebagai tos di sasi dan sebagainya. Selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Sepakat ya? Tidak ada tambahan lagi. Baik, ditetapkan di Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2021. Ketua dan Abdul Ghafur ditandatangani. Selanjutnya Pak Dodor Nursalim, anggota 1. Dan selanjutnya anggota 3 Bu Rini Yuliani. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, juga perwakilan dari kelurahan, terima kasih atas semuanya untuk tata tertib pemilihan Ketua LPM periode 2021-2023 telah disepakati bersama. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kelurahan Bungursari diadakan yaitu pengesahan tata tertib pemilihan Ketua LPM
Kelurahan Bungursari periode 2021 sampai periode 2023. Alhasil kesepakatan disepakati dihadiri oleh RW dari masing-masing KRW. Kebetulan di Kelurahan Bungursari ada 9 RW dan alhamdulillah telah disepakati tata tertib pemilihan ketua LPM tersebut. Berarti tidak gampang itu menjadi ketua LPM ya Pak? Ya, untuk sebagai ketua LPM memang tidak gampang dan harus melalui mekanisme terlebih dahulu. Makanya kenapa panitia khususnya di Kelurahan Bungursari itu mengadakan pengesahan tata tertib terlebih dahulu. Jangan sampai ketika pas kita melaksanakan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang tata tertibnya sudah disepakati, berarti harus patuh terhadap tata tertib. Adapun untuk sanksi apabila misalkan terbukti di dalam tata tertib tersebut, misalkan ada klausul di sana adalah money politik atau apalah semacam itu akan dianulir sebagai ketua kalau memang dibuktikan. Tetapi kalau memang misalkan orang tersebut dengan rendah hati memberikan hal-hal yang lain atas dasar sendiri, maka sah-sah saja, tapi bukan sebagai ketua. Kalau timnya, dibilang timnya gitu. Ya, Pak, untuk menjadi ketua LPM itu Pak? Baik, untuk ketua LPM siapa saja. Dan kebetulan untuk kriterianya sudah disepakati. Salah satunya yang penting bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Bungursari. Adapun untuk batasan usia, laki-laki itu mulai dari 25 sampai 45 tahun dan laki-laki usia 25 sampai 60 tahun. Adapun untuk pendidikan sah-sah saja, yang penting dia mampu dan mau ada keinginan memajukan Kelurahan Bungursari. Itu berapa lama Pak masa baktinya tuh Pak untuk menjadi ketua LPM? Masa bakti kalau sesuai aturan itu adalah 3 tahun. Dan apabila misalkan 3 tahun selanjutnya dia mencalonkan, sah-sah saja asalkan tidak lebih dari 2 periode menurut aturan dari tata tertib yang telah disepakati. Untuk calon dari masing-masing KRW-an, karena ini baru beres tata tertibnya dan sudah dikasihkan formulirnya, kami panitia menunggu 1 minggu untuk penerimaan berkas-berkas dari masing-masing KRW-an. Ada harapan atau himbauannya juga buat dijadikan ketua itu gimana Pak? Baik, harapan saya apabila misalkan ada terpilih menjadi ketua LPM Kelurahan Bungursari periode 2021 sampai periode 2023, siapapun orangnya dari pihak manapun dalam hal ini, besar harapan saya sebagai ketua pelaksana panitia pemilihan LPM, besar harapan bagaimana caranya Kelurahan Bungursari ini lebih maju ke depannya. Mungkin itu. Tuan dari tingkat RT RW itu yang kebanyakannya dari LPM itu apa Pak? Karena LPM itu adalah sebuah wadah di mana LPM itu sebagai akomodir aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembangunan. Kebetulan untuk Bungursari sebentar lagi akan dilaksanakan musrembang, maka peran penting di sini LPM sebagai mitra kerja dari kelurahan itu mengakomodir permohonan-permohonan dari KRW-an masing-masing.